Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberi kelancaran, kesehatan, kemudahan dalam segala usahanya, dalam urusannya. Semoga barokah. Semoga kita semua diberikan afiah, itu keselamatan dunia dan akhirat. Sedulur, kali ini kita akan jalan pagi. Bukan jalan pagi ya benar. Jalan-jalan pagi-pagi. Memang saya ada keperluan, ada hajat. Yang pertama itu mau ngisi bensin, yang berikutnya itu beli lontong Medan, kemudian beli pakan kucing. Jadi urutannya seperti itu, karena memang alurnya seperti itu. Jadi dahulu kan nanti isi bensin, kemudian balik, nanti singgah di tempat lontong, kemudian singgah lagi di tempat jual pakan kucing. Jadi dilalah nih. Jadi ini masih di seputaran Pasar Tandun ya. Ini nanti kita terus. Jaraknya kalau dari tempat saya itu tempat pom bensin itu SPBU atau Pertamina itu sekitar 3 kilo. Nah ini dekat. Cuma dilalah, kebetulan pas itu mau itu di depan SMA itu ada Pak Polisi. Saya nggak pakai helm. Nah itu di depan sekolah SMA ada Pak Polisi sedang membantu anak-anak sekolah ini menyeberang, atau ya karena keramaian pagi, jadi mereka standby sana dan membantu anak-anak sekolah, membantu ya kendaraan-kendaraan yang lalang di situ, mengasih jalannya. Kebetulan saya lewat situ nggak pakai helm ya. Jadi ya saya terpaksa balik arah itu. Jadi saya dahulukan membeli pakan burung. Niat hati nanti setelah beli pakan burung, apabila Pak Polisnya sudah tidak di situ lagi, baru saya beli bensin, baru terakhir beli lontong. Nah itu pas di depan itu, jadi di depan sana itu, nanti pas ya di depan SMA. Ini kan baru di sekitar Simpang Tapung PTPN 5 ya. Jadi nanti setelah itu ada BRI, ada kantor camat, setelah itu SMA. Di depan SMA ada Pak Polisi yang lagi tugas ya. Saya terpaksa balik kanan lah, wong nggak pakai helm, karena ya pagi-pagi paling cuma sekitar isi bensin dekat, ya saya nggak pakai helm. Ternyata ada Pak Polisi. Memang saya udah ya memperkirakan, cuman siapa tuh nggak ada itu, ternyata di sana polisi. Baliklah saya. Nah, ya ini ya sedulur, perlu diingat, ini nggak perlu dicontoh, jangan dicontoh yang nggak pakai helm ini. Cuma saya dilalah. Jadi kita intinya harus ingat dan waspada. Sebagaimana orang-orang tua itu eling lan waspodo. Baik-baik orang yang eling itu jangan waspada. Jadi kita harus eling, kita harus waspada, kita harus ingat. Kita ingat itu kita siapa, dan kita ingat kepada siapa.
kita harus sadar diri. Jadi kita beli pakan kucing, kemudian nanti setelah ini isi bensin, kemudian beli lontong Medan, karena memang istri saya suka dengan lontong Medan ini. Dan lontong Medan ya beda dengan lontong umumnya di sini. Kalau di sekitar sini lontong umumnya itu kan sayurnya kalau nggak nangka atau gori itu, gula itu, kalau nggak pakis, kalau nggak tauco itu yang buncis sama tahu atau tempe itu ya, atau jipang, labu siam. Kalau lontong Medan ini dia ada kadang ada nangkanya juga, kemudian ada sambal terinya sama kacang itu, ada tempenya, kemudian ada tauconya, kemudian ada telurnya, kemudian ada apanya lagi, pokoknya banyak gitu loh. Dan itu beda, dan itu memang ya beda dari yang umumnya di sini gitu. Kita bilang, kebetulan istri saya suka itu, saya biasa saja ya, kadang suka kadang enggak, maksudnya kadang mau kadang enggak. Sedulur, kembali lagi bahwa kita harus ingat itu dalam bahasa kitanya dari zikir. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan menyebut namanya, mengingat Allah itu menyebut nama Allah. Nah, Rasulullah katakan bahwa zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jadi banyak kitab hadis yang menerangkan bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, karena la ilaha itu pangkal apa, itu dasar agama. Di atasnya lah berdiri tiang-tiang agama, misalnya dari sholat, puasa, zakat, haji, itu rukun Islam itu ya, karena pondasinya itu la ilaha illallah, syahadat itu. Kalau kita nggak syahadat, nggak Islam, mana kan diterima puasa kita, sholat kita, itu ya nggak ada. Amal kebaikan apapun kalau tidak didasari dengan tauhid atau zikir atau kalimah la ilallah, itu nggak ada artinya nanti. Kalau di sini mungkin ada gunanya kita berderma, berinfak ya. Kalau dia nggak muslim, dia manfaatnya akan dirasakan cuma di dunia ini. Misalnya orang non muslim berbuat baik, dia mendermakan hartanya kepada orang miskin, di dunia dia akan mendapatkan, kemungkinan besar dia dunia akan mendapatkan balasannya, tapi di akhirat nggak ada, nol. Nah itu kenapa? Dasarnya nggak ada, maksudnya tempatnya nggak ada. Jadi di dunia Allah kasih balasannya di dunia, di akhirat nggak ada. Tapi itu makanya dasarnya itu la ilallah, sehingga zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Pokoknya banyak menerangkan seperti itu. Kemudian doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu memuji. Biasanya itu memuji itu tujuannya untuk apa? Minta gitu loh. Kan umumnya itu kalau memuji atasan atau pimpinan, memuji orang kaya, pejabat, itu tujuannya ya untuk karena meminta sesuatu. Jadi memuji Allah, alhamdulillah, itu kan memuji Allah. Itu biasanya itu memuji, itu diartikan itu meminta kepada Allah. Sehingga alhamdulillah itu dikatakan bahwa doa yang paling utama. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, itu sahabat itu, bahwa siapa saja yang membaca la ilallah hendaklah ia juga membaca alhamdulillah. Jadi memang tidak ada keraguan ya, nggak ada keraguan bahwa zikir yang paling utama itu la ilaha illallah, karena kalimat ini menjadi asas agama ya, menjadi asas agama. Jadi poros agamanya ini la ilaha illallah, dan amalan-amalan itu ya sekitar itu, artinya memang mengacu kepada la ilaha illallah ini. Makanya para ahli ma'rifat, ahli tasawuf itu
lebih istiqomah dia berzikir kalimah thayyibah atau kalimah la ilaha illallah ini daripada kalimah-kalimah yang lain. Orang Solo itu, saudara-saudara kita yang Solo itu mereka menzikirkan kalimah la ilaha illallah kadang satu hari itu awalnya itu 5.000, nanti udah makomnya naik atau ke ketawajuan atau peringkatnya naik menjadi nanti 15.000, 10.000, 15.000, 25.000, bahkan sampai 100.000, bahkan sampai jutaan. Nah, ini zikir la ilaha illallah awalnya katanya yang saya dengar itu ya 5.000, karena dilalah saya belum ada niat, ada pingin juga ikut Solo itu, tapi saya belum saat ini belum. Jadi mereka berlatih untuk memperbanyak kalimah ini, kalimah la ilaha illallah ini. Karena memang manfaatnya di hati itu, saya pernah berbicara ngobrol dengan itu kan terasa di hati. Jadi lebih tenang, lebih tentrem, lebih ayem itu dengan membiasakan kalimah-kalimah itu. Sehingga kalau kita membiasakan kalimah itu, kita zikirkan, misalnya kita sudah terbiasa dengan kalimat itu, misalnya kita dalam aktivitas mungkin kita terkejut atau jatuh atau bagaimana, maka yang terucap itu kalimat yang biasa kita ucapkan. Nah, misalnya jadi kalau misalnya sekarang berkata kotor tadi pas terkejut ya berkata kotor, misalnya saya terkejut, saya biasa ngomong misalnya masalah HP itu ya ternyata mungkin Apple segala macam atau iPhone itu kan sesuatu yang sangat merugikan. Tapi kalau kita terbiasa dengan menyebut asma Allah, terutama itu la ilaha illallah, kemudian kita terjatuh atau terkejut ya konsep la ilaha illallah. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya ketika misalnya pas kita tegang atau terkejut terus mendilah mati, alangkah baiknya kalau yang terucap itu kan sangat luar biasa, terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian terkejut atau mati, ucap itu masya Allah. Karena dikatakan bahwa barang siapa yang akhir hayat yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Jangan sampai terkejut jatuh YouTube kan, masya Allah, kan nggak lucu gitu loh, kan orang pun yang tadinya melihat mau kasihan jadi ketawa gitu loh. Yang biasa mungkin pinjaman pinjol atau kredit kan, masya Allah, jangan sampai ya. Jadi maka biasakan berzikir la ilaha illallah. Jadi memang zikir yang paling utama itu la ilaha illallah, kan sangat bagus. Karena memang kalimah ini kalimah yang paling utama. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa dia diutus karena kalimat itu, dan diutus untuk kalimat itu, maksudnya untuk menyebarkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Jadi adanya Rasulullah itu ya memang untuk membawa kalimat itu. Betapa besarnya kalimat itu. Demi kalimat itu Allah turunkan para nabi untuk mendakwakan kalimat itu, menyampaikan itu, supaya umat ini bisa mengucapkan kalimat itu. Kalimat ini sekarang gampang, mudah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Untuk mengucapkan kalimat itu luar biasa susahnya, nggak mau itu loh. Dengar kita kisah Nabi Nuh, luar biasanya dia memperjuangkan bagaimana kalimat itu lazim di umatnya. Ternyata ya beberapa orang yang mau beriman, mau mengucapkan kalimat itu. Jadi saking pentingnya kalimat itu, para ahli tasawuf, ahli makrifat itu sampai melatih zikir itu. Kadang saya berhari-hari itu meninggalkan hal-hal yang lainnya. Ada yang ahli Al-Quran untuk sementara dihentikan bacaan Qurannya, baca Qurannya, supaya ada kesannya zikir itu, setelah itu baru baca Quran. Maka
setelah dia bisa atau berhasil suluk dengan kalimat itu, maka akan terasa ketika membaca Al-Quran itu makna-maknanya akan lebih terasa di hati. Dikatakan bahwa memang kalimat ini merupakan asas agama, dasar-dasar keimanan. Jadi semakin kalimat ini dibaca, maka semakin kokoh keimanan itu. Akar keimanan itu semakin kokoh. Karena iman itu bergantung pada kalimat ini. Bahkan keberadaan dunia ini itu tergantung pada kalimat ini. Jadi bumi kita ini tergantung pada kalimat ini. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah di muka bumi ini. Selagi masih ada orang yang mengucapkan itu, yakin insya Allah nggak akan kiamat. Bahkan hadis lain mengatakan bahwa jika masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah di permukaan bumi ini, maka kiamat tidak akan terjadi. Jadi intinya memang kiamat itu memang ya isinya ketika itu cuma orang kafir aja. Artinya nggak ada orang Islam, nggak ada orang Muslim yang nggak ada ucapan lagi. Jangankan kok sholat, yang mengucapkan Allah pun sudah nggak ada. Yang mengucapkan la ilaha illallah nggak ada, sehingga turun ke akhirnya terjadi kiamat. Tapi kalau masih ada orang sholat, masih ada orang berzikir kepada Allah, masih ada orang menyebut nama Allah, maka kiamat masih ditunda. Artinya belum dikiamatkan gitu, belum hancur dunia ini. Tapi kalau nanti sudah nggak ada lagi, baru kiamat terjadi. Itulah pentingnya kalimat la ilaha illallah. Maka hendaknya kita melazimkan, membiasakan diri kita, lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah dalam aktivitas apapun atau dalam keseharian kita. Mungkin kita sedang ngomong anak, sedang di rumah, sedang apa saja aktivitas, biasakan hati kita, lisan kita, walau dengan lirih, dengan sir, itu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah walaupun dalam hati. Itu supaya kita ingat itu, supaya hati kita ini terbiasa, supaya lisan kita terbiasa. Sewaktu-waktu mungkin ketika Allah cabut nyawa kita dalam mengucapkan kalimat itu. Ini pentingnya. Jadi hendaknya kita ini sering-sering atau biasakan dijelas kalau habis sholat atau pada sholat kita zikirkan itu. Ya berapa kali saja hitungannya tidak masalah. Yang penting kita biasakan. Jadi di sini saya tekankan bukan hanya ketika ba'da sholat, bukan keseharian kita mungkin kita sedang bekerja, sedang santai, bahkan usahakan sebelum tidur pun bagaimana ucapan kita yang terakhir adalah la ilaha illallah. Karena kita nggak tahu mungkin kan banyak saudara kita yang dicabut nyawanya ketika tidur, maka seandainya kita sebelum tidur kita ucapkan la ilaha illallah, maka dihitung kita kalimat terakhir adalah la ilaha illallah, maka ini kebaikan. Siapa tahu kita pas tidur dicabut nyawanya, ternyata akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Ini suatu kebahagiaan, suatu kemuliaan, suatu keberuntungan. Nah ini demikian sedulur. Demikian kita tadi ini jalan-jalan kita membeli apa yang niatnya beli isi bensin motornya, kemudian beli lontong, kemudian beli pakan kucing. Ternyata pakan kucing yang pertama tadi kan ada satu hal yang tidak diduga. Jadi yang pertama tadi kita beli pakan kucing, kemudian isi bensin, kemudian beli lontong untuk sarapan pagi. Ini pagi nih sekitar jam 7:30 atau jam 8, saya lupa tadi. Demikian sedulur, semoga jalan-jalan kita atau beli sarapan pagi itu semoga seluruh semua terhibur, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya
mohon dimaafkan. Demikian, semoga sedulur semua diberikan kesehatan, keluarga juga sehat. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.